Oh, pendidikan, oke. Vero udah masuk, Vero? Vero udah masuk, Om? Kamu udah masuk ya, Pak? Oke, kalau udah masuk, kemarin ada sosialisasi terkait dengan Brimo Days. Ya, hari-hari menggunakan Brimo gitu ya. Days kan hari-hari. Kalau Day itu hari aja. Kalau pakai kayak sama namanya, Uci? Hari-hari menggunakan Brimo. Jadi ingetin di situ satpamnya terkait dengan Brimo Days. Ya, nggak cuma Vero doang, teman-teman yang lain juga sama. Ya, oke, aku sedikit bacain cerita. Ya, cerita puasa hari ke berapa coba? Hari ke-6. Subhan ya? Sekarang jangan Subhan. Edwin. Puasa hari ke-6 itu unik. Kenapa? Ya. Puasa hari ke-6 itu unik. Kenapa? Karena iman masih semangat, tapi badan sudah mulai nego. Loh, kok nego, Pak? Ya, nanti terusin kalimatnya. Hari pertama puasa niat kuat. Hari ke-6 niat kuat, tapi buka puasa terasa 3 hari lah. Kok masih lama ya, Pak? Pada hari ke-6 Edwin bangun sahur penuh optimisme, ya. Makan lahap. Kalau pagi baru sahur itu namanya sahur ya. Sahurnya lahap. Rasanya seperti atlet mau tanding. Padahal tandingnya cuma melawan godaan tidak tidur lagi. Jadi orang yang sahur itu godaannya agar tidak tidur lagi, gitu ya. Setelah sahur, Edwin bilang ke diri sendiri, hari ini pasti kuat. 5 menit kemudian tidur lagi. Jam 9 pagi mulai drama. Kerja masih normal, tapi pikiran sudah halu. Halu apa halu ya? Oke, menghayal. Lihat kalender, rasanya jam dinding sengaja jalan pelan. Ya, lihat kalender, rasanya jam dinding sengaja jalan pelan. Itu jam bukan berdetak, tapi kayak bilang sabar, 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 gitu ya. Jamnya berdetak itu bunyinya itu. Jadi nanti kalau memang ada itu jamnya diganti pakai bunyi. Setiap detiknya adalah sabar, sabar, sabar. Saking sabarnya Edwin cek jam tiap 4 menit gitu. Masih jam, masih belum gitu ya. Saking sabarnya Edwin cek jam tiap 4 menit. Padahal perubahan waktunya cuma 240 detik. Itu pun belum tentu bergerak. Jam 11 siang mulai ujian level berikutnya. Level berikutnya itu siapa? Grupnya Keisha dan Fanny dan Jacqueline, gitu ya? Mana grupnya Keisha? Oh gitu. Jam 11 tuh mau kemana? Mau ke KFC. Jam 11 siang mulai ujian level berikutnya sama teman-temannya Edwin. Yang hari itu enggak puasa. Kalau Jacqueline kan puasa terus dia. Teman kantor buka YouTube video masak. Edwin cuma bisa menatap dengan tatapan orang beriman. Ya, Edwin hanya bisa menatap tatapan orang beriman yang sedang diuji. Bau makanan tidak ada karena menonton YouTube. Ya, karena nonton YouTube nggak ada namanya bau makanan, tapi terasa enaknya ya, Pak Medin? Iya. Tapi entah kenapa hidung mendadak kreatif. Bau ayam goreng terasa nyata. Sedang tuh nengok YouTube itu ya, nengok YouTube ayam goreng terasa nyata. Apalagi kalau Keisha ke pantry bawa KFC ya. Habis Keisha dibuka, itu dikipas-kipasin Keisha.
Dikipas-kipasin itu. Mana Fadi sama Fadi mana? Ya, dikipas-kipasin gitu ya. Tapi entah kenapa hidup mendadak kreatif, bau ayam goreng terasa nyata. Padahal yang ada cuma bau printer panas. Si printer panas yang habis itu. Ya. Puasa hari ke-6 juga mengajarkan kita bahwa iklan makanan itu kejam. Ya. Puasa hari ke-6 itu mengajarkan kita bahwa iklan makanan itu kejam. Di luar Ramadan biasa saja. Di bulan puasa semua iklan terasa personal. Seolah-olah layar bilang, "Hai kamu, iya kamu yang lagi puasa. Lihat ini, es teh dingin, seger loh." Gitu ya. Yang paling berat itu bukan lapar, tapi diskusi menjelang buka. Itu Uci, siapa namanya? Uci terus si Andre. Yuk kalau mau menjelang buka tuh topiknya pedas. Apa topiknya? Nanti buka pakai apa? Ini diskusi paling panjang sedunia, lebih panjang dari rapat kerja, gitu ya? Gitu. Lebih serius dari sidang. Semua ide keluar, bakso, gorengan, mie ayam, campur, martabak. Tapi pas azan, minumnya tetap air putih. Makan kurma 2 biji, 3 biji kenyang. Rencana tinggal rencana. Puasa hari ke-6 juga ada hari di mana kesabaran benar-benar diuji. Ada orang nyebelin sedikit, ya enggak sedikit, kalau aku nyebelinnya banyak ya. Coba. Ada orang nyebelin sedikit, biasanya kita respon. Sekarang gimana? Kayak ada Jacqueline, kalau ada orang yang nyebelin sedikit, responnya gimana? Biasa aja ya, karena udah terbiasa. Mana Martin? Enggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau sekarang senyum dalam hati, ya Allah kuatkan hamba. Kalau tidak kuat, kuatkan dia saja, jauh dari hamba. Ya, Martin, dengar ini. Jadi kalau misalnya, ya Allah kuatkan hamba dari Jacqueline. Kalau tidak kuat, kuatkan dia saja, jauh dari hamba. Gitu ya? Gitu, paham ya? Jadi kalau kamu nggak kuat di depan Jacqueline, jauhkan Jacqueline dari Martin. Lalu ada momen klasik, buka puasa kalah. Dari sore sudah bilang, aku makan sedikit saja. Begitu azan, meja jadi seperti prasmanan pernikahan. Semuanya diambil. 5 menit kemudian kekenyangan. Taraweh jalan pelan seperti habis lari maraton. Ayo gitu. Habis lari maraton itu mau ke masjid gitu kan gitu. Jangan bukan kelelahan tapi kekenyangan. Lucunya lagi, puasa hari ke-6 itu bikin kita kreatif. Tiba-tiba semua orang jadi chef, jadi food blogger, jadi ahli kuliner. Padahal masak mie instan saja kadang masih lihat instruksi apa namanya? Masak mie biar enak gitu ya. Jadi semuanya makan gitu ya, jadi food blogger. Tapi dibalik semua kelucuan itu ada pelajaran besar. Puasa mengajarkan kita bahwa ternyata kita lebih kuat dari yang kita kira. Lapar bisa tahan, haus bisa sabar, emosi bisa dikontrol. Tadi kalimatnya ya, matanya. Ya Allah kuatkanlah aku dari godaan Jacqueline, amarah Jacqueline. Kalau nggak kuat jauhkanlah Jacqueline dari hamba. Gitu ya Jacqueline ya. Doanya mati. Apa yuk? Contoh. Godaan ya minimal bisa pura-pura kuat. Puasa juga bikin kita sadar betapa nikmatnya hal-hal sederhana. Air putih yang biasanya kita abaikan saat buka rasanya seperti minuman surga. Kurma yang biasanya lewat begitu saja mendadak terasa spesial. Dan yang paling penting, puasa hari ke-6 mengingatkan kita bahwa hidup itu seringkali bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa baik kita menahan diri. Karena ternyata yang paling melelahkan bukan menahan lapar,
tapi menahan keinginan. Bukan menahan haus, tapi menahan nafsu. Termasuk nafsu buka kulkas tiap 10 menit. Ya, siapa yang buka kulkas itu? Kamu kisah? Oh, Excel gitu ya. Puasa itu lucu, banyak dramanya, banyak halunya, banyak punchline-nya. Tapi justru disitulah indahnya. Karena di saat perut kosong, hati justru diisi. Aku ulangi lagi, karena di saat perut kosong, hati justru diisi. Di saat badan lemah, sabar dikuatkan. Di saat kita menahan diri, kita sedang belajar jadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau hari ke-6 terasa berat, ingat saja, kalau kita bisa tahan lapar seharian, harusnya kita juga bisa tahan marah, tahan malas, tahan gosip, dan tahan scroll market. Selamat melanjutkan puasa. Semoga yang lapar jadi sabar, yang sabar jadi kuat, dan yang kuat jangan pamer depan yang lagi lapar. Itu ya, mungkin itu aja cerita hari ini. Kita lanjutkan cerita hari esok. Sekali lagi nitip kinerja bulan Februari. Aku yakin teman-teman mau dan teman-teman mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita akan nyala sama-sama. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Insan brilian, semangat siap bertransformasi. Beli motor.